Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai saja untuk perkuliahan di malam hari ini. Jadi untuk materinya mungkin sekarang apa ya sedikit berbeda gitu ya dari yang sudah dipelajari di sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan fokus di apa di Java-nya ya kayak kelas dan sebagainya itu. Oh ini mungkin kita agak maju, agak sedikit berbeda. Jadi materi utamanya yaitu MVC. Nah, jadi eh, mungkin di malam ini kita lebih ke fokus pada konsep MVC itu sendiri dan nanti ada sedikit bagian untuk implementasi MVC-nya. Kalau di sini kita jadinya pakai Java Web, nanti ada juga tentang arsitektur aplikasi untuk web dan juga teknologi web dan juga ada namanya JSP. Mungkin itu lebih detailnya di bagian nanti ya aja. Eh, mungkin suaraku terdengar jelas karena kalau kayak gini takutnya soalnya di sini agak berisik. Mungkin Aman Kak. aman nih. Oke. Iya. Nah, jadi eh, untuk MVC itu sendiri ini sebenarnya lebih pada arsitektur untuk development ya. Namanya itu MVC terdiri dari tiga bagian, model, view, dan controller. Mungkin mungkin kalian kalau ada yang udah apa ya udah explore gitu lebih jauh, mungkin ini umumnya ada di kalau website development kan ya MVC. Tapi biasanya juga bisa dipakai untuk bikin aplikasi GUI. Jadi yang apa aplikasi desktop gitu. Sebenarnya ini kan MVC dibagi tiga bagian ya. Nah, untuk yang bagian model itu intinya adalah dia enkapsulasi logic bisnis dan juga persistence persistence code. Ini logic bisnis ya berarti logika dari aplikasinya itu sendiri dan juga persistence code ini misalkan untuk menyimpan data ataupun um, biasanya kayak ke database gitu kan ya. Dan bagian model ini sebisa mungkin harus agnostik terhadap view atau dia seharusnya gitu tidak berpengaruh terhadap view-nya. Jadi model itu berdiri sendiri. Kemudian untuk bagian view-nya ini bagian yang menampilkan data dan juga dia hanya boleh ada logika untuk presentation logic yaitu logika yang hanya memproses untuk menampilkan saja. Jadi tidak boleh ada logika bisnis aplikasinya ataupun logika controllernya di dalam view. Mungkin ini lebih jelasnya ada sih di bagian eh, nanti saat bagian view-nya. Tapi untuk sekarang seperti gambaran besarnya dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada bagian controller. Ini controller itu menjadi perantara antara view dan juga model. Jadi controller ini bisa interaksi dengan model untuk mengambil data dan juga interaksi dengan view untuk menampilkan data yang udah diambil itu. Jadi kontrol ini perantara antara keduanya. Nah, jadi MVC ini kan eh, intinya itu ya dia mendefinisikan tanggung jawabnya masing-masing yang khusus gitu. Kayak model tadi kan untuk data intinya. Lalu controller untuk yang ngatur gitu perantaranya. Dan view itu hanya untuk menampilkan. Nah, itu kan berarti jelas ya pembagian tanggung jawabnya untuk masing-masing bagian. Kemudian alur komunikasinya juga pasti sudah jelas. Jadi view itu ke controller saja. Kemudian controller ini yang antara keduanya, view dan model. Kemudian model ini hanya interaksi dengan controller saja. Nah, karena dia berdiri sendiri ini, atau disebutnya biasanya loose coupling, jadi antar
bagiannya itu tidak ada semacam apa ya, kayak misalkan harus di hardcode gitu kan ya, kalau misalkan kita bikin aplikasi. Nah, karena ini bisa berdiri sendiri, makanya ini jadi lebih fleksibel gitu. Nah, ini ada catatannya untuk MVC, yaitu arsitektur apa ya, pola arsitektur untuk software. Dan tadi itu pembagian tanggung jawabnya masing-masing itu mempermudah kita juga saat nanti implementasi. Jadi saat kita implementasi akan lebih mudah, dan juga testingnya lebih mudah, dan maintenance-nya juga akan lebih mudah. Nah, ini kita masuk lebih detailnya untuk bagian modelnya. Jadi model ini kan sebelumnya disebutkan untuk yang ngurus data gitu kan. Tapi sebenarnya ini lebih ke bagian yang manajemen data pada aplikasi tersebut. Jadi misalkan ya data yang berhubungan dengan aplikasi tersebut toh. Jadi model ini menerima request dari controller untuk melakukan manajemen, untuk melakukan proses manajemen data. Contohnya ini misalkan uh, model itu kelas yang merepresentasikan tabel dalam database. Nah, kalau di Java sendiri itu uh, tentu saja disebutnya apa, sebagai kelas kan ya. Jadi ini ada model kelas disebutnya yaitu Java Bean, atau disebut juga sebagai POJO, yaitu Plain Old Java Object. Ini POJO itu sebenarnya ya, ini sebutan untuk kelas Java yang biasanya yang dari kemarin itu sudah dipelajari kan, Java kelas biasa. Makanya disebutnya Plain Old Java Object. Nah, kelas ini tuh yang menjadi representasi entitas ataupun table dalam database. Ini ada contohnya. Ini di contohnya yaitu antara employee dan juga manager. Jadi di sini kan di kelas diagramnya bisa dilihat ada kelas employee gitu kan ya. Dan ya seperti biasa ada atribut dan juga metodenya. Kemudian ini ada manager yang jadi subclassnya. Sebenarnya ini ya nanti kalau misalkan diimplementasi itu ya menjadi kelas Java seperti yang sudah dipelajari sebelumnya itu kan ya. Mungkin kalau ingin lihat lebih detail bisa dibuka slide-nya secara langsung. Nah ini ya sebenarnya ya kelas Java biasa. Simpelnya sih seperti itu. Nah, mungkin kalau kita masuk ke ini ke bagian view-nya. Jadi tadi kan sebelumnya itu model, sekarang ke view-nya. View itu ya fokusnya untuk di tampilannya aja. Jadi ini tuh bisa interface-nya ataupun misalkan form yang bisa digunakan untuk interaksi oleh user. Nanti itu dari satu controller sebenarnya bisa menggunakan beberapa view, lebih dari satu gitu, untuk kebutuhannya masing-masing. Sebagai contohnya, misalkan ada login page gitu kan di website, kemudian ada registration form, terus ada dashboard page, misalkan kalau apa, website untuk administrasi gitu kan. Nah, jadi page itu menjadi view-nya, dan controllernya bisa aja satu gitu kan di belakangnya. Ini juga sama kalau di Java sendiri ya, itu view class. Ini kelasnya murni hanya untuk menerima input dan menampilkan outputnya. Jadi nggak boleh ada logika bisnis ataupun proses logik lainnya. Tapi kalau misalkan kita mau ngelakuin proses yang memang dibutuhkan gitu untuk menampilkan, di sini disebutnya sebagai presentation logic, itu masih boleh aja. Ya, jadi misalkan eh, kalau misalkan ya pas mau ditampilin gitu kita ngasih user misalkan bisa sorting datanya gitu kan, yang bisa milih untuk disorting atau enggak. Nah, itu masih boleh aja gitu, ada logika untuk sortingnya di view-nya. Cuma untuk logika bisnisnya itu sendiri nggak boleh ada di view. Nah, view class ini
sebenarnya hanya digunakan untuk aplikasi desktop, karena kalau untuk website ataupun mobile, biasanya kan eee, make template yang lainnya gitu. Misalkan kalau web kan make HTML, CSS, JS gitu. Nah, biasanya nggak make Java secara langsung kan. Jadi nggak make Java class, tapi make file lain gitu. Ini ada contohnya. Di sini ya contohnya untuk yang aplikasi desktop kalau pakai Java, biasanya kan kalau Java harusnya Java Swing ya atau Java FX ya kalau nggak salah. Jadi ya view class itu ini ada contohnya kontainer, nanti di dalamnya juga ada layout dari dari tampilannya gitu kan misalkan ini form. Nah, kalau di view class itu kan dia implementasinya juga pakai code Java gitu kan ya. Ini juga sama kan ada listener di dalam kelas itu. Listener ini kan yang ngelakuin proses ketika ada aksi yang dilakuin gitu dalam, tampilannya. Misalkan ini button press, maka nanti, fungsinya action perform ini akan dijalankan. Nah, ini untuk, view file yang tadi sempat disebutkan, ini biasanya digunakan untuk aplikasi web dan juga mobile app. Ini interpreted text file, maksudnya file teks yang diinterpretasi berarti ini sebenarnya bukan code Java gitu kan ya. Untuk web itu biasanya kita menggunakan HTML untuk kontainer dan layout-nya, styling menggunakan CSS, listener-nya JavaScript. Nah, untuk perkuliahan ini mungkin lebih detailnya, sepertinya ada di ini ya, di modul praktikum. Itu mungkin sebaiknya dieksplorasi lebih jauh sendiri, eee, karena untuk di materi ini sebenarnya, masih belum terlalu detail yang di perkuliahan ini. Kita masuk ke bagian yang ketiga untuk MVC-nya itu sendiri, yaitu bagian controller. Jadi controller itu sendiri tugas utamanya itu untuk menerima dan memproses input dari user yang diberikan yang dari view itu. Nah, controller ini bisa merespon dengan interaksi dengan model atau juga bisa interaksi dengan view lainnya. Jadi, controller itu istilahnya memanggil model atau view, terus dia ngasih instruksi ke model atau view-nya untuk melakukan sesuatu gitu. Di sini contohnya kelas yang bukan model atau view biasanya berisi logic dan juga proses bisnis. Nah, untuk di Javanya sendiri juga sama kan kita punya kelasnya yaitu controller class. Di sini dia berisi proses, function fungsi proses bisnis. Ini biasanya sesuai yang sudah dibuat dalam use case diagram saat kita develop aplikasi kan ya. Dan kalau untuk control class ini di Java Web itu disebutnya servlet. Ya, sebagai contohnya, sini ini kan ada pojok kelas yang tadi itu dari model contohnya. Nah, ini ada control class, sebenarnya ini disebutnya application ya, cuma ini secara umumnya gitu sebenarnya termasuk pada controller gitu kan, karena dia yang berisi, bisnis logic untuk aplikasinya. Ini ada banyak juga kan ya metode-metodenya. Ini seperti yang kayak kalau misalkan dalam aplikasi gitu kan, ini fitur-fiturnya tuh seperti apa. Nah, itu yang disebut sebagai bisnis logic untuk aplikasi. Kalau pengen lihat contoh, code-nya mungkin ya bisa dibuka sendiri slide-nya.
Mungkin ini selanjutnya kita ada bagian MVC flow-nya, yaitu alur proses yang umumnya dilakuin dalam MVC gitu kan. Mungkin ini secara diagramnya ya setiap bagiannya pasti akan bisa mengirim data dan juga menerima data dari bagian yang lainnya. Mungkin kalau lebih jelasnya ini berikutnya ada. Ya, umumnya kan pertama ya user, ini kalau contoh untuk website ya. Jadi user kan membuka URL, lalu URL-nya itu akan diproses oleh controller. Sebentar. Back. Ya, jadi URL itu kan diproses oleh controller. Nah, controller ini akan melakukan mapping sesuai dengan URL-nya dan mengembalikan view yang sesuai. Oh, bisa back ya. Sorry. Kalau di contohnya kan ini klien gitu kan, ya bisa anggap aja ini usernya kan. Saat dia buka URL, ya dia pertama ke controller. Nah, controller ini yang ngelakuin logika bisnisnya kan ya, kayak misalkan dia buka URL login page. Nah, dia bakal komunikasi ke view, minta login page, dan login page itu akan dikembaliin ke usernya. Nah, nanti saat user interaksi sama view-nya, kayak misalkan ngisi form loginnya, terus pencet submit gitu kan. Nah, yang ngeproses interaksi itu juga dari controller. Jadi dia menerima input dari view, terus dia ngejalanin logic bisnisnya gitu kan. Kayak kalau login ya berarti dia perlu akses ke database-nya kan. Berarti dia perlu manggil, karena dia perlu akses data, berarti dia manggil ke model. Dia misalkan minta ke modelnya, ya proses misalkan cari user X gitu kan ya. Nah, nanti si model ini ya bakal ngejalanin yang diminta controller. Dia bakal nyari ke database gitu kan. Kalau di sini contohnya ke database ataupun penyimpanan data lainnya. Nanti kalau udah dapat ya model ngabalikin juga ke controller datanya. Nah, di controller itu ya sama juga dia bisa ngelakuin proses lainnya kayak misalkan pengecekan password gitu kan ya. Nah, pokoknya semua logika bisnis itu ada di controller kan ya. Ya, model kemudian controller controller itu setelah selesai prosesnya ya dia ngebalikin lagi ke usernya. Bisa aja ngebalikin data ataupun nampilin view lainnya gitu. Kayak misalkan selesai login gitu udah verifikasi kan. Nah, dia bisa ngakses ke view lagi misalkan halaman selanjutnya itu dashboard gitu kan. Dia bakal ngirim ke usernya halaman dashboard sesuai view-nya. Nah, ini ada eh, sedikit catatan kalau MVC itu kan hanya arsitektur secara umumnya ya. Nah, untuk implementasi arsitekturnya MVC itu sendiri ya banyak caranya gitu. Akan berbeda tergantung dengan bahasa pemrograman yang digunakan dan juga style code yang digunakan oleh programmernya. Dan ini adalah hanya salah satu contohnya saja. Mungkin sebelum dilanjutkan, untuk yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang MVC dan juga konsepnya? Aman, Kak. Oke, aman ya. Berarti kita langsung lanjut aja kalau belum ada. Nah, ini ada beberapa contoh pendekatan untuk implementasi MVC ya. Yang pertama ini ada pendekatan driver console. Ini maksudnya tuh pokoknya cuma satu gitu drivernya. Cuma satu
inti yang ngontrol semuanya. Jadi dia kayak satu doang ini yang ngontrol view, controller, dan juga model. Nah ini ya sebenarnya paling sederhana, cuma ya kalau hanya satu gini kan berarti tentu saja kalau semakin gede aplikasinya semakin kompleks kan ya. Nah, ini ada pendekatan selanjutnya yaitu one view, one controller. Hmm. Jadi di sini setiap view misalkan satu page gitu, dia punya satu controllernya sendiri. Nah, ini masih sederhana juga, tapi kalau semakin banyak view dan controllernya kan eh, masih lebih fleksibel gitu kan. Cuman masalahnya di sini misalkan ini controller hanya menampilkan page gitu aja kan ya, nggak perlu ngambil data. Nah, kalau banyak page yang kayak gitu kan berarti controllernya juga banyak ya. Jadi kayak kita harus bikin satu controller, terus controller lainnya sebenarnya sama-sama aja gitu kan ya isinya. Jadi logiknya kayak bakal kita kopas gitu ke banyak controller. Nah, ya sebenarnya lebih sederhana, cuman ya akan banyak redundansi gitu kan ya. Jadi kurang bagus untuk diimplementasikan. Terus ini ada pendekatan lainnya, NView dan juga satu controller. Di sini beberapa view itu lebih dari satu bisa ke controller yang sama. Ini maksudnya berarti kan ya kayak yang tadi sebelumnya kan misalkan ada code yang cuma nampilin berarti kan ini bisa di reuse ya di dalam controller yang sama. Misalkan page satu cuma nampilin, page 2 juga cuma nampilin, page 3 baru yang harus ngambil data. Nah, itu kan eh, bisa lebih apa ya, lebih simple karena ada di satu tempat. Cuman ya jadinya lebih kompleks juga sih karena satu controller harus handle banyak kemungkinan kan. Misalkan ini page-nya makin banyak juga ya semakin sulit. Nah, kita masuk ke pendekatan yang NView dan N-controller. Ini ya yang paling fleksibel dan juga paling umum digunakan untuk project-project apapun juga dan juga framework-framework yang ada. Jadi ini fleksibel, satu view bisa ke satu controller ataupun satu controller bisa ke banyak view gitu lah. Pokoknya ini lebih fleksibel tapi tentu saja jadinya agak lebih kompleks kalau kita pakai kan ya. Mungkin ini kita masuk ke implementasi MVC-nya. Karena kita belajar pakai Java ya implementasinya sebaiknya gitu menggunakan Java Web. Ya, baik untuk ini pertama ada arsitektur aplikasi web. Mungkin mungkin ya banyak juga yang sudah tahu ya kalau website itu biasanya kan eh, disimpan dalam web server atau application server. Ini ya aplikasinya ada banyak, bisa Node.js, Apache, Tomcat, dan server lainnya. Dan dia interaksi sama suatu storage system ya biasanya itu database. Bisa secara lokal ataupun misalkan terkoneksi di internet juga. Dan kita itu sebagai user mengaksesnya menggunakan web browser melalui internet ke yang berkomunikasi dengan web servernya. Sebentar. Jadi di sini ada sedikit apa ya, singkat lah untuk gimana cara kerja web browser. Yang mungkin sebagian besar juga udah ngerti kan, mungkin kita skip aja kalau ada yang mau lihat juga bisa. Kemudian untuk teknologi web,
Di sini secara umum ya dibagi dua gitu. Ya, yang pertama client side scripting. Biasanya juga disebut front end. Ya terdiri dari HTML, CSS dan juga JavaScript. Terus yang kedua server side scripting atau biasanya disebut backend. Ini ya bagian servernya gitu. Yang pertama untuk HTML itu sendiri ya ini adalah apa ya templating, lebih ke templating language gitu lah untuk kita bisa definisiin struktur dari web. Jadi ya HTML itu markup language, jadi ini bahasa yang apa ya dibuat untuk templating gitu. Jadi terdiri dari tag-tag HTML yang berguna untuk mendefinisikan struktur dari web yang diinginkan. Kemudian selanjutnya untuk CSS. Kalau CSS ini ya sebenarnya seperti apa ya untuk utamanya dia untuk melakukan styling ke website. Jadi kalau HTML tadi dia hanya mendefinisikan struktur dari websitenya, CSS ini jadi eh, yang bertanggung jawab untuk membuat stylenya dan juga mempercantik tampilannya gitu loh. CSS ini bentuknya jadi adalah sebuah apa ya list of rules, set of rules yang mendefinisikan eh, misalkan tadi itu tag HTML itu tampilannya akan menjadi seperti apa. Ya mungkin ini ada gambaran meme-nya sedikit. Kalau HTML itu ya hanya bentukannya saja. Kalau tambah CSS ya jadi mempercantik, ya memperbagus tampilannya gitu. Bukan hanya bentuknya saja. Untuk CSS ini ya keinginan orang-orang gitulah. Sebenarnya adalah untuk membuat desain yang kompatibel ke semua device. Jadi dari desktop, mobile, dan tablet. Nah, ini disebutnya responsive design. Ya, kalau mungkin di sini tidak dipelajari secara mendalam sih ya. Kalau ada yang tertarik ya bisa explore lagi. Kemudian selanjutnya ini JavaScript. Kalau ini JavaScript itu memang bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanage manajemen interaksi di browser. Jadi JS ini JavaScript ini dibuat untuk handling event, loading dan unloading media, dan juga misalkan update atau delete elemen yang ada di page itu sendiri. Mungkin tools yang akan digunakan di sini adalah jQuery. Ini sebenarnya seperti framework yang mempermudah kita menggunakan JS di browser. Untuk JS ini disebutnya itu lebih ke sebagai event driven programming. Jadi uh, berdasarkan event gitu. Event adalah sesuatu yang terjadi di page tersebut. Jadi ini ada contohnya, misalkan pertama itu ada user pencet button gitu kan. Itu dianggap sebagai sebuah interaksi yang akan membuat suatu event gitu, suatu event terjadi. Nah, event ini nanti akan memanggil bisa suatu function gitu yang memang bertanggung jawab untuk uh, melakukan logiknya gitu. Kemudian ya
hasilnya biasanya kalau ada interaksi atau tentu saja bisa aja page itu berubah ataupun ada yang diupdate ataupun misalkan ganti halaman gitu kan kalau misalkan submit form. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kalau di Java itu kan ada listener gitu kan ya untuk Java GUI-nya. Nah, sebentar. Maaf tadi ngambil minum dulu. Ya, mungkin untuk selanjutnya ini tentang front end framework. Mungkin framework itu kan kalau misalkan udah pada tahu juga kan ya, framework itu ya seperti library yang udah orang buat. Nah, kita tinggal kurang lebih ya kita tinggal gunain aja gitu kan punya yang sudah dibuat ini oleh orang lain. Nah, kenapa sih kita itu perlu menggunakan front end framework ini kan? Karena kalau kita bikin dari scratch, kita bikin dari awal lagi itu HTML dan CSS-nya, pastinya akan memakan waktu yang bisa cukup lama dan juga kita kerjaannya jadi banyak juga kan. Kita harus bikin code dari awal untuk buat HTML dan CSS-nya, buat tampilannya. Nah, kita pingin itu kita selesaiin front end-nya itu lebih cepat. Jadi kita bisa langsung kerjain ke bagian back end-nya. Dan juga ini yang ketiga, we build the web app for many platforms. Kayak tadi yang sempat disebutkan kan untuk responsive design itu, kalau misalkan kita bikin dari scratch lagi ya akan lebih kompleks lagi kan ya, akan lebih sulit lagi, butuh waktu yang lebih banyak. Nah, keuntungannya kita tinggal pakai aja gitu punya yang sudah dibuat. Jadi eh, ya umumnya sih harusnya framework yang front end framework itu ya sudah responsif gitu kan desain. Jadi kita tidak perlu buat dari awal lagi. Nah, ini keuntungannya ya memudahkan hidup kita sebagai developer. Kemudian ini biasanya framework yang dibuat juga tampilannya biasanya udah bagus banget gitu. Kita tinggal pakai kan ya. Kemudian mobile friendly, support all device resolution, ya berarti yang itu tadi responsive design. Dan yang terakhir pastinya udah compatible dengan semua browser. Kekurangannya kalau kita pakai framework ya ini disebutkan lots of code sebenarnya karena kita kan pakai keseluruhannya gitu kan ya. Jadi kita walaupun pakai sebagian kecil aja gitu fitur-fiturnya, tapi kita harus eh, istilahnya harus include semua code yang ada. Nah, kekurangan yang kedua karena framework ini banyak dipakai orang lain juga, ya dipakai website yang lain, terus aja websitenya akan apa ya banyak yang mirip-mirip gitu. Walaupun kita udah custom-custom, tetap aja sebagian besar ataupun apa ya feelingnya gitu dasar-dasarnya akan mirip dengan website yang gunain framework yang sama. Terus yang terakhir beberapa framework itu akan lebih akan menambahkan waktu developmentnya karena membutuhkan environment lain. Seperti kalau misalkan kita butuh untuk nge-build dan juga apa ya nge-package gitu dari layoutnya.
Jadi bukan yang kita tinggal misalkan masukin CSS-nya langsung bisa dipakai gitu kan. Kan ada beberapa framework lain yang harus di-build dulu. Baru kita bisa gunain layouting-nya. Nah, ini beberapa front-end framework yang sekarang apa ya cukup banyak digunakan. Ini sebenarnya sedikit berbeda. Ini ada Bootstrap, Foundation, dan Tailwind CSS. Ini memang framework untuk stylingnya, CSS-nya. Jadi kita tinggal masukin, nanti kita bisa, ya websitenya kurang lebih kita bisa desain dengan cepat gitu aja kan, karena komponen-komponen dasarnya itu udah ada. Nah, kalau React.js dan Vue.js ini kan lebih ke yang tadi itu ya, yang kita perlu environment baru untuk nge-build React.js dan juga Vue.js. Tapi ini masih umum digunain juga, apalagi kalau udah develop aplikasi website yang cukup besar dan juga kompleks. Kemudian untuk server-side scripting, ini kenapa kita pakai, istilahnya kenapa kita punya front end dan back end gitu kan ya. Kalau di sini dijelasinnya server itu kan lebih kepada yang ngeproses data dan juga ngelakuin bisnis logic di server gitu. Karena ya tentu aja kalau kan nggak mungkin ya kita bikin HTML, CSS satu-satu untuk setiap data yang kita punya. Misalkan aja kalau ya kalau apa ya kalau e-commerce gitu kan untuk setiap produknya kita bikin page satu-satu gitu kan ya nggak mungkin juga kan ya karena dinamis juga. Nah, makanya kita perlu server ini ya untuk yang memproses data yang dinamis. Nanti data itu ya misalkan kita simpan di database, nanti saat mau menampilkannya ya kita tinggal ngambil data terus ditampilkan di page yang sebenarnya cuma template gitu kan ya, template untuk diisi datanya gitu. Nah, template itu yang ditampilkan di front end-nya. Ini beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi website. Di sini ya, ya yang cukup populer sih PHP, Java, Node.js, C Sharp, sama Basic, Ruby, Python, Go. Hmm, Tapi untuk perkuliahan ini, kita menggunakan bahasa Java karena ya memang ini yang sudah dipelajarin dan juga ini disebutkan robust, secure, and fast. Ya, sebenarnya ini dibandingkan dengan bahasa lain juga ya masih bisa diperdebatkan. Nah, ini untuk beberapa catatan untuk membuat server yang menggunakan database. Tentu saja yang pertama, cara kita mengakses data yang ada di database. Yaitu kita harus memperhatikan koneksi ke database-nya. Misalkan kita mau pakai secara lokal, berarti kan itu gampang ya. Di satu mesin tinggal jalankan database-nya. Atau misalkan pakai remote server yang misalkan disediakan oleh cloud itu dari Google dan juga AWS. Kemudian untuk query-nya bisa SQL native atau pakai object relational model. Ya, ada beberapa yaitu Hibernate dan juga PJB. Kemudian untuk DBMS-nya, untuk database-nya sendiri bisa menggunakan SQL ataupun turunan dari SQL. Jadi ini yang apa ya dasarnya mungkin masih sama cuma agak berbeda. Karena kan seperti
apa ya, sebenarnya saya agak lupa, cuman ada kan ya yang misalkan dia ada komennya sendiri, kayak sebenarnya saya lupa sih, cuma dia ada komennya sendiri khusus untuk DBMS tersebut. Jadi agak berbeda dengan DBMS lainnya. Nah, itu harus diperhatikan gitu kan. Kemudian ini umumnya itu yang digunakan relational database ya. MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server. Sebenarnya un- kita juga bisa gunain non-relational database, tapi kalau untuk kasus kita implementasi menggunakan Java Web ini biasanya implementasinya akan lebih kompleks. Contohnya kalau kita pakai MongoDB ataupun Firestore. Nah, ini ada slide sedikit. Di sini disebutnya ya gitulah. Nah, untuk eh, ini application server for Java Web. Jadi untuk Java Web sendiri yang jadi application servernya itu sebenarnya dari kita perlu software lain. Di sini ada Apache Tomcat dan juga Jetty. Di sini eh, kedua aplikasi ini tuh lebih enteng dan juga lebih simple. Dan biasanya Apache Tomcat ini sudah termasuk di XMPP. Kan karena sebelumnya juga mungkin diajarinnya pada kelas database ada kan. Kan kalau nggak salah pakai XMPP ya. Jadi ini agar mempermudah aja kita pakai yang sudah ada gitu. Ini sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain seperti WebLogic, WebSphere, Wildfly, dan juga Glassfish. Ini punya banyak fitur-fitur tambahannya, cuman ya pastinya akan lebih berat. Nah, kalau di Java Web itu sendiri, arsitektur MVC-nya ya sebenarnya ini sama ya seperti arsitektur MVC biasa, cuma mungkin namanya ini ada nama-namanya sendiri. Pertama ya untuk controllernya itu disebutnya servlet di Java Web. Yang pertama eh, ya dari servlet ini nanti dia bisa ini ya istilahnya membuat mengakses ke modelnya, itu namanya Java Bean. Nanti Java Bean ini yang bisa mengakses ke database-nya, dan juga ini yang bisa diakses oleh view-nya. Kalau view-nya ini di Java Web disebutnya JSP. Nanti view ini yang akan ditampilkan ke user. Nah, JSP itu ini ya, Java Server Pages. Ini sebenarnya JSP itu gabungan dari HTML dan juga code Java di satu file. Tapi file itu masih dijalankan sebagai code Java ya. Nah, kegunaannya ini agar kita bisa memisahkan antara view-nya dan juga logic Java-nya di dalam satu file. Jadi server Java-nya itu aplikasi servernya yang tadi sempat dibahas, misalkan Apache Tomcat itu dia bakal interpretasi file JSP-nya. Jadi dia bakal ngejalanin code Java-nya gitu lah di dalam JSP-nya. Nanti hasil dari JSP-nya itu yang udah dijalanin Java-nya itu kan jadi HTML ya. Nah, itu di-render HTML-nya dan ditampilkan ke browser. Ini ada contohnya Java Server Pages. Ini mungkin bisa dicoba. Mungkin saya tampilkan aja kali. Bentar. Oh iya. Hmm, bentar ini saya buka.
NetBeans. Mungkin di modul praktikum ada nggak ya untuk nah ini kan di praktikum mungkin ya nanti untuk apa setup bisa ngejalanin Java Web itu ya ini udah jelas sih kalau di apa di modul praktikum ada tutorialnya untuk setupnya. Tapi simpelnya mungkin kalau udah di setup kita bisa tinggal ini aja new project. Nanti kan ada nih Java with and Java Web. Kita next aja, kita next aja. Ini nanti ada yang harus di setup dulu ini servernya kalau belum di setup. Ini karena kita nggak pakai framework apa-apa ya langsung finish aja gitu kan. Nah, biasanya defaultnya itu kan kalau kita Java Web apa Java Web itu HTML gini aja kan ya. Tapi kita pinginnya kalau apa dinamis gitu kan, kita pakai misalkan ngambil data dari database, kita harus makainya itu JSP. Jadi kita bisa klik kanan aja langsung create new file JSP. Kalau aku sih ya kalau misalkan di HTML di indeksnya kayak gitu aja kita new file yang lama dihapus aja indeksnya. Itu sebenarnya udah bisa gitu kan ya langsung dijalanin. Mungkin ya mungkin lebih detailnya bisa dilihat langsung di modul praktikumnya tadi itu. Nah, terus ini tadi aku udah coba copy code yang dari slide yang udah dicoba ditampilin. Nah, kalau kita run, dia bisa jalan kan ya. Terus kalau kita lihat di sini, kayak di sini kecil banget ya, kalau bisa. Kayak di sini kan HTML biasa nih. Terus di sini ada bagian ini yang apa sih? Kayak pembuka tag, tapi ini pakai persen. Nah, ini nandain kayak code Java-nya tuh di dalamnya gitu. Ini kan kayak gini ya, kayak code Java sebenarnya. Nah, tapi pas udah dijalani itu diproses sama servernya, dia bakal balik jadi HTML biasa lagi. Jadi ini udah diproses sama server, di render, terus dibalikin ke browsernya ya, udah jadi HTML. Mungkin ya simpelnya kayak gitu lah JSP itu. Kalau mau dicoba ya bisa buka, mungkin nanti buka slide dan juga buka modul praktikum. Kita balik lagi ke slide-nya. Oke. Ini udah terlihat ya. Mana sih? Bentar. Nah, ini untuk JSP-nya tadi itu. Hmm. Ini ada penjelasan sedikit untuk Java scripting di JSP. Ini yang tadi dicontohkan sedikit itu kan, kita bisa ngejalanin code Java di dalam JSP itu sendiri. Ini ada istilahnya scriptlet. Ini untuk
secara general bisa code Java apa aja di dalamnya. Ini yang tadi eh, tag tag terus persen aja gitu. Ini bisa apa aja isinya. Nah, kalau ini khusus untuk expression, di sini untuk ngejalanin fungsi atau potongan kode yang ada hasilnya gitu. Kayak misalkan kita mau nampilin tanggal dan waktu saat ini gitu. Kan kalau kita jalanin new date ini kan dia bakal ngebalikin tanggal sekarang gitu kan, tanggal sekarang, apa, date and time yang sekarang. Dan kalau kita pakai tag yang expression ini yang jadi tagnya persen sama dengan, ini dia otomatis menampilkan ke HTML-nya. Kalau sebelumnya kan di contohnya kita buat nampilin HTML-nya gitu. Di sini kan bisa dilihat ya, kita out.println, jadi kayak kita ngeprint ke HTML-nya. Kalau kita pakai expression ini dia kayak udah otomatis langsung di print gitu hasil dari code Java-nya. Terus yang ketiga ini ada declaration. Ini khusus untuk membuat variabel. Ini pakai tag-nya itu yang persen tanda seru. Contohnya ya kalau kita mau deklarasi variabel, misalkan ini K sama dengan 0. Nah, itu cuma untuk deklarasi variabel. Nggak bisa buat nampilin hasil ataupun output ke HTML-nya. Nah, di sini kan kalau di URL itu biasanya ada parameternya gitu ya. Kalau ini kan get parameternya. Biasanya setelah URL-nya terus ada tanda tanya. Sini ada key value-nya kan ya. Kayak misalkan ini menu sama dengan view. Terus ada sort sama dengan date. Nah, kalau di JSP ini kita nge-handle parameternya itu ada dua cara. Ini bisa pakai request.getParameter. Terus di dalam eh, di apa di argumennya kita kasih string key name-nya. Ini untuk digunain di scriptlet atau expression yang sebelumnya itu tadi yang tag-nya. Dia bisa pakai yang ini yang pertama ataupun yang kedua buat ngedapetin value dari parameternya. Kayak misalkan di sini mau get parameter, misalkan kita mau cari dari menu gitu kan. Nanti kita bakal dapetin string view-nya. Terus ini yang kedua ada pakai expression kayak gini, kita dollar terus kurung kurawal. Di sini param.keyname. Keyname ini nama parameter yang mau kita ambilnya. Jadi kalau contohnya kita param.sort, di sini kita bakal dapetin string date-nya gitu. Ya. Itu kalau dia JSP untuk ngambil parameternya kayak gitu. Kemudian ini ada JSP action tag. Ini tag khusus gitu lah ya untuk eh, jadi ini beberapa tag khusus gitu yang biasanya untuk mempersimpel kode JSP yang apa ya kayak umum digunakan gitu lah ya. Jadi biasanya action tag ini tuh ada banyak dan setiap tag-nya juga punya kegunaannya masing-masing dan juga karakteristiknya masing-masing. Salah satu contohnya ini ada JSP titik dua include. Ini biasanya digunain untuk bikin page pakai template gitu. Ini sebenarnya include ini tuh untuk memasukkan, ya misalkan tadi kan di HTML gitu kita bikin misalkan bagian header gitu lah ya. Nah, header ini bisa kita bikin di file lain, nanti kita tinggal pakai JSP include header itu gitu. Jadi kita bisa ngambil header itu dimasukin ke page yang kita masukin include ini. Nah, itu kan ya sebenarnya kan kita bisa ya kayak
buat dari scratch itu misalkan kita read filenya terus kita print pakai code Java. Nah, tapi karena itu emang umum digunain, makanya ini disediain action tag-nya biar mempermudah kita juga. Sebenarnya ada banyak action tag itu. Mungkin kalau di sini nggak akan dibahas secara detail sih. Cuma kalau mungkin tertarik bisa dibuka aja linknya dari W3 School. Bentar, kok nggak kebuka ya? Ya, gimana ya? Harus di copy. Ya adalah mungkin hmm, ya bisa dieksplor sendiri lagi nanti. Karena action tag ini juga ada banyak dan juga setiap action tag-nya juga apa ya istilahnya unik gitu. Tergantung kita mau gunainnya sebagai apa. Apa kita kebutuhannya apa nanti ya bisa dicari apakah action tag-nya ada. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir untuk materi di malam ini? Ini aku takutnya agak terlalu cepat sih penjelasannya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyain aja. Gimana teman-teman yang hadir ini? Aku Mungkin sih aman, Kak. ya, oke. Mungkin apa kalau sekarang belum ada pertanyaan tapi nanti ada pertanyaan juga bisa mungkin PC aja di Telegram nggak apa-apa atau di grup juga nggak apa-apa sih. Nanti kan ada Pak Bunyamin juga yang mungkin bisa menjawab. Dan untuk teman-teman yang mungkin menonton rekaman, ya kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja dari lewat Telegram. Oke. Kalau begitu mungkin materi di oh sebentar ada exercise. Mungkin exercise-nya ini lebih implementasi mungkin HTML CSS gitu kali ya. Untuk tampilan yang seperti ditampilkan ini exercise 1, 2 atau 3. Ini mungkin nanti aku tanyain dulu sih. Mungkin akan ada nanti mungkin lewat biasanya apa ya di LMS atau mungkin forum LMS ya. Nanti aku tanyain dulu sih kalau ini. Tapi kalau dari sekarang ada yang mau nyoba-nyoba juga boleh di explore secara mandiri dulu. Kalau begitu untuk materi di malam ini mungkin sudah cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Oke, makasih ya.